Salam, sehat, selamat, sukses, bahagia selalu. Orang Kristen akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Hanya penghakimannya di mana dan bagaimana cara penghakimannya. Kita akan membahas dalam Ragiku kali ini. Simak videonya sampai selesai. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Bertemu kembali dalam renungan pagiku, Ragiku, bersama Pendeta Najarudin. Pada episode yang lalu, saya menjelaskan bahwa firman Allah itu harus diberitakan. Karena itu pekerjaan yang mendesak. Pekerjaan firman Allah harus diberitakan. Karena ada manfaatnya. Manfaatnya ada 4. Yaitu untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan pada poin yang kedua, hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, bahwa beritakanlah firman Allah itu. Mengapa? Karena akan ada penghakiman dari Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku, penghakiman yang bagaimanakah orang Kristen akan terima? Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dibakar dalam api. Api penyucian. Ada yang percaya seperti itu, bahwa orang-orang percaya akan diuji oleh api penyucian, di mana orang percaya itu akan dibakar oleh api penyucian. Terserahlah mau percaya seperti itu. Tetapi menurut firman Tuhan yang saya yakini dan banyak orang yakini, bahwa api penyucian itu tidaklah dimaksud dengan api itu akan membakar, memurnikan tubuh, jiwa, roh. Bukan, tapi jelas ayat Alkitab atau konteks ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa orang Kristen akan dihakimi di surga. Dan penghakimannya adalah tentang pekerjaannya di bumi, tentang kelakuannya di bumi, tentang pelayanannya di bumi. Jadi pekerjaan, pelayanan, apa yang kita perbuat di bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Yesus Kristus, tempatnya di surga.
untuk menguji pekerjaan itu, Tuhan memakai api, dan api itu dinamakan api penyucian. Penyucian menguji pekerjaan, menguji pelayanan, menguji motivasi, menguji karakter atau sifat perbuatan kita di bumi. Kalau kita di dalam dunia ini hidupnya sembarangan, maka mungkin itu dari jerami. Ya, pekerjaannya asal-asal. Dia menjadi orang Kristen, tetapi Kristennya itu hanya Paskah dan Natal. Hanya Natal dan Paskah. Jadi napas. Natal, Paskah. Apalagi kalau Natal dan Paskah itu sekali setahun. Makanya napasnya satu-satu. Dan kalau sudah satu-satu napasnya susah. Kalau menjadi orang Kristen, percaya Yesus, dia diselamatkan, tapi hidupnya seperti itu, maka pekerjaannya, perbuatannya itu seperti jerami. Sedangkan dia agak meningkat sedikit kayu, tetapi kalau kayu pun kalau diuji oleh api Tuhan akan hangus terbakar. Ya, nampak dia melakukan perbuatan baik, tetapi juga dilakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian pekerjaan, pelayanan, karakter, sifat-sifat kita yang kita laksanakan atau kita lakukan di bumi dengan kemurnian, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, dengan motivasi bahwa ini berguna bagi orang lain, saya akan lakukan. Ini untuk kemuliaan Tuhan, saya lakukan. Saya berbuat baik oleh karena saya sudah ditebus. Saya berbuat baik karena saya untuk mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan kita seperti itu, motivasi-motivasi kita seperti itu, karakter-karakter kita yang baik setelah di dalam Tuhan Yesus, semua dicatat, semua diperhitungkan. Dan Alkitab sebut bahwa apa yang kita buat di dunia ini dicatat di surga. Yesus sendiri katakan, jika kamu memberi air minum atau segelas air minum saja kepada hambaku ini oleh karena namaku, maka semua dicatat. Nah, itu segelas air minum, saudara-saudara. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak yang melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani keluarga dengan sungguh-sungguh demi Tuhan Yesus, melayani anak dengan sungguh-sungguh demi Tuhan Yesus, melayani suami dengan sungguh-sungguh demi Tuhan Yesus, melayani orang tua dengan sungguh-sungguh karena hormat dan taat kepada firman Allah demi Tuhan Yesus, mengajar dengan sungguh-sungguh, bukan supaya sekedar hanya dapat gaji, mengajar, menyadari bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang dari Allah, berkhotbah dengan sungguh-sungguh, diterima atau tidak diterima, bahkan mungkin ditolak, berkhotbah dengan sungguh-sungguh, dibayar atau tidak dibayar, berkhotbah dengan sungguh-sungguh. Dan pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang dibangun dengan emas, saudaraku yang saya kasih. Dan kalau diuji oleh api Tuhan, dia tidak akan terbakar. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, apa yang kita buat di dalam dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkannya di surga. Pengadilan di surga itu namanya pengadilan Bema. Bema, pengadilan Bema di surga. Terhadap saudara, terhadap saya, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta akan diadili. Belum tentu dia seorang pendeta akan mendapat pekerjaan lalu emas. Bisa saja ibu-ibu yang setia, bapak-bapak yang setia, saudara-saudara yang setia, dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan membangun rumah atau membangun pekerjaan saudara di surga dengan bahan yang dari emas. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.